Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, mata kuliah Sejarah Peradaban Islam akan mempresentasikan tentang sejarah Perang Salib. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yuli Handayani sebagai moderator dan pemateri 4. Lalu rekan saya Tiara Julfasara sebagai pemateri pertama, Adisti Aulia sebagai pemateri kedua, dan terakhir Priyanti sebagai pemateri ketiga. Sebelumnya kepada saudara Tiara Zulfasara, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Tiara Zulfasara. Saya di sini akan menjelaskan tentang pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Suatu peristiwa pentingnya dalam perkembangan gerakan Seljuk adalah Manjikar pada tahun 464 atau 1071 Masehi yang dikenal dengan Revolusi Malazkir. Kondisi ini memaksa Bizantium untuk mencari bantuan dari keuskupan Agung Roma untuk menyelamatkan tanah Bizantium. Faktanya di atas menunjukkan bahwa konflik antara Muslim dan Kristen terutama dipengaruhi oleh faktor agama dan motif inilah yang diharapkan Paus Urban II untuk memobilisasi semua orang Kristen di Eropa dengan menyelenggarakan jihad yang dikenal sebagai Perang Salib. Peristiwa Perang Salib ini dibiayai oleh kaum Muslim dengan perjuangan yang besar, dan di sisi lain Perang Salib mengutamakan pihak Eropa. Selanjutnya yaitu yang kedua, perumusan masalah. Yang pertama, bagaimana latar belakang terjadinya Perang Salib. Yang kedua, bagaimana perang dan perjuangan Salahuddin al-Ayyubi dalam Perang Salib ketiga. Yang ketiga itu tujuannya untuk mengetahui latar belakang masalah Perang Salib, untuk mengetahui kontribusi sosok Salahuddin al-Ayyubi dalam Perang Salib ketiga. Bahasan yang pertama adalah sejarah terjadinya Perang Salib. Perang Salib adalah serangkaian pertempuran antar kekuatan Muslim pada abad pertengahan. Kampanye militer yang berlangsung hampir 2 abad. Ini diprakarya, didukung dan diarahkan oleh Gereja Katolik Roma. Tujuan utama Perang Salib adalah untuk merebut Yerusalem dan Tanah Suci. Sekarang Palestina, Israel sebagai Lebanon, Yordania dari tangan umat Muslim. Selain itu, perang ini juga disebabkan oleh beberapa faktor lain seperti agama, politik, dan ekonomi sosial. Pertempuran ini disebut Perang Salib karena ekspedisi militer dari Eropa menggunakan tanda salib pada bahu, lencana, ataupun panji-panji mereka sebagai bahwa peperangan ini yang dilakukan adalah perang suci. Perang Salib berakhir ketika iklim politik dan agama di Eropa berubah secara signifikan selama masa Renaissance. Pandangan menurut sejarawan. Yang pertama, perspektif tradisional. Tradisional mendefinisikan tentara salib sebagai peran Kristen di Santuari antara 1995 dan 1291. Yang kedua, perspektif multidimensi. Beberapa sarjana menggunakan istilah tentara salib untuk menggambarkan semua jenis operasi militer yang disahkan secara publik oleh Paus sedang menjabat. Yang ketiga, perspektif kaum generalis. Kaum generalis memandang perang salib sebagai segala macam perang suci yang berkaitan dengan gereja Latin dan yang dilakukan sebagai tindakan bela agama. Keempat, sudut pandangan popularis. Kaum popularis membatasi pengertian perang salib sebagai perang-perang yang mencirikan gerakan hayalan meramai dengan alasan keagamaan, yakni hanya perang salib pertama dan kemungkinan pula perang salib rakyat. Terima kasih kepada saudara Tiara. Selanjutnya saudara Adisti Aulia, saya persilahkan.
Oke, di sini saya akan menjelaskan kronologi terjadinya Perang Salib. 1. Perang Salib pertama terjadi pada tahun 1096 sampai 1099, merupakan yang pertama kali dari sejumlah perang salib yang berupaya untuk merebut Tanah Suci, dan telah disahkan oleh Paus Urbanus II pada tahun 1095. Perang ini dimulai sebagai suatu penziarahan yang meluas dalam kekristenan barat dan berakhir sebagai suatu ekspedisi militer oleh bangsa Eropa untuk menaklukkan kaum muslimin atas Levan, pada akhirnya menyebabkan direbutnya kembali Yerusalem pada tahun 1099. Yang kedua, Perang Salib kedua terjadi pada tahun 1145 sampai 1149. Perang ini meletus akibat jatuhnya Count Edessa pada tahun sebelumnya. Perang Salib kedua diumumkan oleh Paus Eugenius III dan merupakan perang salib pertama yang dipimpin oleh raja-raja Eropa seperti Louis dari Prancis, Konrad III dari Jerman, dengan bantuan dari bangsawan-bangsawan Eropa lainnya. Pasukan kedua raja tersebut bergerak menyeberangi Eropa secara terpisah. Selanjutnya, Perang Salib ketiga terjadi pada tahun 1189 sampai 1192. Juga dikenal sebagai Perang Salib para Raja, merupakan suatu upaya para pemimpin Eropa untuk merebut kembali Tanah Suci. Yang keempat, Perang Salib keempat terjadi pada tahun 1202 sampai 1204, adalah suatu ekspedisi bersenjata dari Eropa Barat yang awalnya dimaksudkan untuk menaklukkan Yerusalem. Sebaliknya, terjadi serangkaian peristiwa yang berujung pada penjarahan kota Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Bizantium, yang mana dikendalikan oleh kaum Kristen. Selanjutnya, Perang Salib kelima terjadi pada tahun 1217 sampai 1221, adalah upaya kaum Eropa Barat untuk merebut kembali Yerusalem dan seluruh wilayah Tanah Suci lainnya, dan pertama-tama menaklukkan dinasti Ayubiyah. Perang Salib ke-6 berawal dari tahun 1228 sebagai suatu upaya untuk mendapatkan kembali Yerusalem. Perang ini menyebabkan kerajaan Yerusalem kembali memperoleh sebagian kendali atas Yerusalem dan hampir sepanjang 15 tahun berikutnya, maupun atas daerah lainnya di Tanah Suci. Selanjutnya, Perang ke-7 terjadi pada tahun 1248 sampai 1254. Sekitar 8.000 bizen mata uang emas pada abad pertengahan tersebut dibagikan oleh Raja Louis sebagai tebusan. Selanjutnya, ada Perang Salib ke-8 yang terakhir terjadi pada tahun 1270. Perang Salib ke-8 ini terkadang diperhitungkan sebagai yang ke-7. Apabila Perang Salib ke-5 dan ke-6 diperhitungkan sebagai suatu perang salib tunggal, Perang Salib ke-9 terkadang juga diperhitungkan oleh sebagian dari yang ke-8 ini. Perang salib ini dianggap gagal karena Louis meninggal dunia. Penyakit ini tidak lama yang dideritanya setelah tiba di pesisir Tunisia, dan pasukannya juga dilanda wabah penyakit, membubarkan diri kembali ke Eropa tidak lama setelahnya. Sekian penjelasan saya. Baik, terima kasih Saudara Adisti Aulia. Selanjutnya Saudara Priyanti, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya sebagai pemateri ketiga yang ingin membahas tentang penyebab perang salib. Nah, di sini ada beberapa penyebab perang salib. Itu ada 6. Yang pertama yaitu pengambil alihan Spanyol yang dikuasai oleh dinasti Umayyah. Yang kedua yaitu usaha Paus Urbanus II untuk mempersatukan gereja. Yang ketiga, isu ularang penjarahan Kristen untuk mengunjungi Yerusalem. Yang keempat, kepentingan politik dari Kaisar Bizantium. Dan kelima, keikutsertaan rakyat jelata dalam perang salib. Dan yang terakhir yaitu posisi para pedagang Eropa yang mulai terancam. Penyebab pengambilan alihan Spanyol yang dikuasai oleh dinasti Umayyah.
Nah, pada awalnya kaum muslim berhasil menghancurkan banyak sekali wilayah yang dilakukan oleh pihak yang berwajah agama topeng Kristen di berbagai tempat seperti di Afrika Utara dan Syria. Selain itu, Islam juga menduduki puncak Eropa, khususnya Spanyol. Dinasti Umayyah memiliki peran yang sangat penting sehingga dapat merebut negara tersebut. Nah, karena ketidaksetujuan datang dari gereja Eropa, mereka bernegosiasi untuk merebut kembali dinasti Spanyol yang telah lama dilakukan oleh dinasti Umayyah. Ada peran di negara itu dan ada begitu banyak orang perebutan tanah itu dan akhirnya didominasi oleh dinasti Umayyah selama sekitar 7 abad. Selanjutnya yaitu penyebab usaha Paus Urbanus untuk mempersatukan gereja. Nah, pada awalnya Paus Urbanus memiliki otoritas tertinggi di gereja Eropa. Alexius Comnenus merasa geram atas kekalahannya atas peperangan untuk menghancurkan Bani Saljuk, sang penguasa Asia dan juga Yerusalem. Ia pun menyampaikan keluhannya dan propagandanya kepada Paus Urbanus II. Paus pun memerintahkan kepada gereja-gereja di Eropa untuk mengumpulkan para tokoh Kristen di kota Clermont. Ia berpidato dan mengutarakan propagandanya untuk tidak membicarakan semua umat Kristen agar melawan umat Islam. Satu hal penting dari bicara yang disampaikan Paus yaitu janji siapa saja yang ikut angkat senjata maka akan diampuni segala dosanya. Dalam waktu yang teramat singkat, pasukan yang beranggotakan ratusan ribu umat Kristen berhasil dikumpulkan di kota Konstantinopel. Nah, dan selanjutnya yaitu penyebab isu larangan peziarah Kristen untuk mengunjungi Yerusalem. Nah, pada saat itu, para pemimpin umat Kristen mewajibkan umatnya yang ingin menghapus dosa agar datang langsung ke Baitul Maqdis untuk meminta pengampunan. Umat Kristen pun merasa dirinya sangat berdosa, segera pergi ke tempat-tempat tersebut untuk mensucikan diri. Nah, pada umumnya, gerombolan umat yang paling sering diisi oleh para penjahat yang ingin bertaubat. Namun, saat tiba di Palestina, ternyata banyak dari mereka yang membawa peralatan yang kurang wajar, seperti senjata, obor, dan garpu rumput. Mereka juga melakukan keonaran pada gerombolan mereka sendiri atau warga Palestina yang lain. Pemerintahan Islam saat itu akhirnya mewajibkan umat Kristen agar tidak membawa senjata sehingga tidak membahayakan siapapun. Penyebab tentara salib juga merupakan tuduhan palsu oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Tuduhan itu dimulai dengan persyaratan tentang kekejaman kekuasaan Kekaisaran Seljuk. Namun tidak ada kekejaman seperti itu di antara Kekaisaran Seljuk. Berikut itu penyebab di kalangan umat Kristen sendiri yang iri dengan kemajuan teknologi pemerintahan Islam saat itu. Ketidakseimbangan teknologi adalah taktik untuk memerangi pemerintahan Islam untuk merampok teknologi yang ada. Nah, yang selanjutnya yaitu yang keempat, penyebab kepentingan politik dari Kaisar Bizantium. Nah, pada awalnya Alexius Comnenus Bizantium memanfaatkan semangat rakyat Eropa untuk membalas dendamnya dan merebut kembali wilayah yang dikuasainya. Hal ini karena kekalahan Bizantium pada 1700 oleh dinasti Turki Seljuk yang telah membuat kerajaan kehilangan wilayah kekuasaannya di Asia Kecil. Alexius Comnenus pun mengirimkan pesan Paus Urbanus II agar membantu Bizantium. Comnenus akan mengirimkan banyak pasukan sebagai bantuan untuk membantu perang salib. Yang kelima, penyebab keikutsertaan rakyat jelata dalam perang salib. Banyak relawan yang turut serta dalam perang salib berasal dari kalangan rakyat jelata. Mereka tidak memiliki status terpanjang di tempat asalnya atau bahkan tidak memiliki pekerjaan. Mereka menjelaskan bahwa keikutsertaannya dalam perang tersebut akan membuat status sosial mereka meningkat. Juga berharap
kesejahteraan keluarga mereka akan meningkat dan lebih diperhatikan oleh penguasa setempat sebagai balasan dari kontribusinya. Dan yang terakhir yaitu posisi para pedagang Eropa yang mulai terancam. Nah, penyebab perang salib ini juga dilatar belakangi oleh alasan ekonomi. Para pedagang Eropa merasa diri mereka mulai terancam oleh para pedagang muslim. Hal ini karena pada abad ke-10 para saudagar muslim menguasai hampir seluruh jalur perdagangan di Laut Tengah. Hal ini sudah pasti dianggap penghambat perkembangan perdagangan untuk wilayah Eropa. Para pedagang Kristen pun sangat mendukung dukungan perang salib. Mereka mengirimkan menjadi penyokong dana pada rangkaian ekspedisi para tentara perang salib ke wilayah Yerusalem. Mungkin sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Sebelumnya terima kasih kepada Saudara Priyanti. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak perang salib. Perang salib memberi dampak kuat terhadap Timur dan Barat. Selain kehancuran fisik, perang ini juga meninggalkan perubahan positif meskipun secara politis. Misi Kristen Eropa untuk menguasai dunia Islam gagal. Perang ini meninggalkan pengaruh yang kuat terhadap perkembangan Eropa pada masa selanjutnya. Dampak perang salib yang terjadi selama berabad-abad diantaranya adalah: pertama, hancurnya peradaban Bizantium. Dampak paling menyedihkan adalah hancurnya peradaban Bizantium yang telah dikuasai umat Islam sejak Perang Salib keempat hingga masa kekuasaan Turki Utsmani tahun 1453. Yang kedua, meningkatnya peradaban bangsa Eropa beberapa abad sesudahnya. Eropa meraih kesuksesan dengan melaksanakan alih berbagai disiplin ilmu yang saat itu berkembang pesat di dunia Islam. Hal ini turut berpengaruh terhadap peningkatan kualitas peradaban bangsa Eropa beberapa abad sesudahnya. Mereka belajar dari kaum muslim berbagai teknologi perindustrian dan mentransfer berbagai jenis industri yang mengakibatkan terjadinya perubahan besar-besaran di Eropa. Dan yang ketiga, umat Islam kehilangan sebagian warisan kebudayaan. Bagi umat Islam sendiri, perang ini tidak memberikan kontribusi bagi pengembangan kebudayaan. Kaum muslim malah kehilangan sebagian warisan kebudayaannya. Peradaban Islam pun telah diboyong dari timur ke barat. Yang keempat, ada kebudayaan Islam yang mempengaruhi kebudayaan Eropa. Kebudayaan Islam pada abad pertengahan mempengaruhi kebudayaan Eropa di bidang seni. Hal tersebut dapat terlihat dari bentuk-bentuk arsitektur bangunan yang meniru arsitektur gereja di Armenia dan bangunan pada masa Bani Saljuk. Dan yang kelima, ada penemuan benua Amerika. Perang salib memberikan kontribusi kepada gerakan eksplorasi yang berujung dengan ditemukannya benua Amerika. Selain itu, perang ini mengilhami rute perjalanan ke India yang mengelilingi Tanjung Harapan. Penemuan dunia baru tersebut mempersiapkan mereka untuk melakukan penjelajahan samudra di kemudian hari. Dan yang terakhir, banyaknya korban jiwa dari kedua belah pihak. Perang yang telah berlangsung selama berabad-abad ini memakan banyak korban jiwa dari kedua belah pihak. Perang yang dilatar belakangi oleh keinginan Kristen Eropa untuk menguasai dunia Islam ini telah menghabiskan aset kekayaan bangsa dan mengorbankan putra-putra terbaik bagi dunia Islam. Bahkan, gencatan senjata yang ditawarkan terhadap kaum muslim oleh pasukan salib selalu didahului oleh pembantaian massal. Selanjutnya, kesimpulan. Perang salib adalah perang antara tentara muslim dan Kristen. Berawal dari orang-orang Kristen yang membenci pemerintahan Saljuk yang bisa menguasai kota suci mereka. Selanjutnya, dinasti menguasai Yerusalem. Selama perang ini, tentara salib mengenakan tanda salib di pakaian mereka sebagai tanda persatuan Kristen dan tanda jihad. Perang salib dibagi menjadi 3 periode. Dengan yang pertama disebut periode penaklukan. Setelah itu, periode kedua dikenal sebagai periode reaksi. Dan terakhir, periode ketiga disebut era kehancuran. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.